seperti ini, komunikasinya begini, itulah wajah kita penuh kemunafikan. Astagfirullah qaulin bila amalin. Kita memohon ampun kepada Allah, bisa berbicara tapi nggak bisa berbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan setiap hari kita bersama Rasulullah. Ketika belajar, bayangkan Rasulullah melihat kita. Ketika mandi, bayangkan Rasulullah menunggu kita di luar kamar mandi. Ketika kita mau tidur, bayangkan ada Nabi Muhammad di samping kita. Bahkan kalau kita naik motor, bayangkan kita lagi bonceng Nabi Muhammad. Kalau kita pergi kemanapun, kita bekerja, jadikan semua hidup ini bertaut kepada Rasulullah. Maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan sukses, hidup kita akan berkah. Segala aktivitas apapun, saya bersama Rasulullah. Kalau kita nggak bisa jangkau, yakinilah kalau kita dilihat oleh guru-guru kita. Kalau kita kadang-kadang kan sulit, Nabi Muhammad seperti apa ya, bagaimana? Bayangkan kalau kita bersama guru kita. Jadi kalau kita mau bermaksiat tuh berpikir. Kalau kita mau bermaksiat tuh berpikir, ini saya lagi gandeng tangan perempuan yang bukan muhrimnya. Gimana kalau dilihat oleh guru saya? Saya lagi melihat perempuan yang bukan muhrimnya, dilihat oleh guru saya. Bagaimana? Malu atau tidak? Kalau kita terlalu jauh menjangkau ke Nabi Muhammad, ke guru kita. Kalau kita nggak bisa seperti itu, berarti ada kemunafikan. Di depan guru kita, pakaiannya seperti ini, posisinya seperti ini, kelakuannya seperti ini. Kalau di belakang guru kita, kelakuannya seperti ini, komunikasinya begini, itulah wajah kita penuh kemunafikan. Astagfirullah qaulin bila amalin. Kita memohon ampun kepada Allah, bisa berbicara tapi nggak bisa berbuat. Banyak kita ini berbicara tapi nggak bisa berbuat. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita. Kalau melihat tolak ukur kemunafikan yang ada di dalam diri kita, begitu caranya, Pak. Kalau di hadapan guru kita bagaimana? Sama atau tidak? Kalau begitu guru kita nggak ada, bagaimana tingkah laku kita? Itu munafik ya begitu. Berarti yang salah ini mungkin kitanya atau mungkin guru kita. Jadi seorang guru itu bagaimana caranya membuat seorang murid taat kepada Allah, bukan taat kepada dirinya. Itu yang terpenting. Seorang murid itu dibuat taat kepada Allah, bukan kepada dirinya. Dibuat cinta kepada Rasulullah, bukan cinta kepada dirinya. Ini banyak para penuntut ilmu dan pengajar yang salah metode, sehingga sang murid ini cenderung lebih khusyuk, lebih tumakninah, lebih menjaga ketika ada gurunya. Tapi ketika tidak ada gurunya, liar luar biasa. Itu yang salah bisa jadi muridnya, yang salah bisa jadi gurunya, yang tidak bisa menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mayoritas yang terjadi ini karena si murid tidak ada mahabbah kepada guru, atau mungkin sang guru tidak memiliki wilayah. Jadi setiap murid itu masuk ke dalam wilayah gurunya, dan gurunya punya wilayah, namanya aulia, wali. Jadi kalau mau maksiat, begitu keluar, misalnya guru kita berada di Malang, kalau sudah masuk Malang kita takut mau maksiat. Ada Habib Jamal ini, ada Habib Abdul Qadir,
Ada masuk Pasuruan, ada Habib Taufik ini, kotanya Habib Taufik ini. Masuk wilayah Surabaya, wilayah Solo ada Habib Alawi. Wah, pedih. Di Tuban ada Habib Alawi bin Ahmad As-Segaf. Wah, takut ini wilayahnya mereka ini. Jadi itu kalau guru punya wilayah. Tapi kalau sudah gurunya punya wilayatul kubro, dimanapun murid tadi bingung. Kalau muridnya bisa melihat ya. Lah permasalahannya muridnya nggak bisa melihat. Kadang muridnya yang buta, muridnya yang hatinya keras, muridnya yang hatinya nggak nyampe, nggak bersih, sehingga tidak bisa melihat wilayah gurunya. Tetapi tetap seorang guru itu memiliki wilayah untuk menarik muridnya, sehingga murid merasa malu, sehingga murid merasa enggan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Intinya, sebaik-baik murid yang dia bisa mencintai Allah dan Rasulnya di hadapan gurunya ataupun di belakang gurunya. Dan si murid tidak pernah diajarkan fanatik. Nah, ini sekarang fanatik lagi di mana-mana. Al-Arabu bi'asabiyati, orang Arab yang fanatik itu jahiliyah. Jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Orang Arab yang fanatik. Wah, ini suku saya ini, organisasi saya ini, tidak ada organisasi yang lebih baik dari organisasi saya. Tidak ada ras, suku, bangsa seperti suku saya. Ras saya ini paling mulia, ras saya ini paling hebat. Sehingga dia merendahkan orang lain. Orang lain direndahkan, organisasi lain direndahkan. Enggak ada organisasi ke organisasi saya. Bahkan kalau tidak tergabung di dalam organisasi, orangnya kafir. Ada ya Pak yang udah kayak begitu? Ini mulai jadi jahiliyah, jadi fanatik. Kalau yang gak ikut organisasi saya berarti kafir. Lah organisasi kok dadi wong kafir to kondi. Ini kasihan orang-orang yang semacam ini. Sampai saking fanatiknya menjadi organisasi orang lain adalah musuh karena berebut kekuasaan. Ini yang terjadi. Gara-gara pilpres antar organisasi Islam crash, tukaran. Sejak kapan pilpres bisa kayak gini nih? Sangat menyayangkan sekali.